Duka menyelimuti tanah air. 3 prajurit terbaik bangsa gugur saat menjalankan misi perdamaian dunia di Lebanon. Mereka datang sebagai penjaga damai, namun pulang dalam balutan duka. Ketiganya adalah Praka Farizal Ramadan, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan. Insiden terjadi di tengah meningkatnya intensitas pertempuran di wilayah itu. Mereka terbunuh dalam serangan tragis di dekat Bani Hayyan di Lebanon Selatan. 2 dari pasukan penjaga perdamaian meninggal dunia ketika sebuah ledakan yang tidak diketahui asalnya menghancurkan kendaraan mereka, dan yang ketiga meninggal dunia sebelumnya ketika sebuah pangkalan Unifil dihantam oleh sebuah proyektil. Insiden tersebut saat ini tengah diselidiki. PBB pun mengutuk keras tindakan agresif yang dilakukan terhadap pasukan penjaga perdamaian di Lebanon. Zona perbatasan berbukit tempat pasukan Unifil berpatroli telah menjadi saksi kekerasan lintas batas selama beberapa dekade. Atas insiden ini, Unifil menyerukan semua pihak untuk menghormati keselamatan pasukan PBB yang beroperasi di Lebanon Selatan. Pemerintah Indonesia melalui juru bicara Kementerian Pertahanan mendesak pihak-pihak yang bertikai di Timur Tengah untuk menghormati hukum humaniter internasional serta menyerukan pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB. Di tanah yang jauh dari rumah, mereka menjaga damai untuk dunia. Laget Lebanon menjadi saksi langkah terakhir para prajurit bangsa. Selamat jalan, para pahlawan perdamaian. 3 prajurit Indonesia gugur di Lebanon kemarin. Mereka bukan tentara yang ikut berperang ya guys, mereka adalah pasukan perdamaian PBB. Jadi UNIFIL itu singkatan dari United Nations Interim Force in Lebanon. Pasukan perdamaian PBB yang udah ada di Lebanon sejak 1978. Tugasnya bukan buat berperang ya, tapi buat jaga perdamaian di perbatasan Israel dan Lebanon. Buat monitor pelanggaran dan juga bantu warga sipil. Mereka pakai helm biru PBB, tanda bahwa mereka itu netral. Sekarang ada sekitar 7.500 prajurit dari hampir 50 negara di sana. Dan Indonesia adalah salah satu kontributor terbesar. Kita kirim sekitar 750 lebih prajurit, lebih banyak dari Prancis dan termasuk yang terbesar di misi ini. Kenapa sih Indonesia mau kirim sebanyak itu? Karena konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, memang amanatkan Indonesia untuk ikut menjaga perdamaian dunia. Jadi ini tuh bukan pilihan politik sesaat ya guys, tapi ini udah jalan selama puluhan tahun. Kejadiannya Minggu malam 29 Maret kemarin, 1 prajurit Indonesia gugur saat proyektil meledak di posisi Unifil. 3 lainnya luka-luka. Belum selesai diselidiki, Senin siang 2 prajurit lagi gugur. Kendaraan mereka hancur akibat ledakan saat mengawal konvoi. 1 lagi kritis, 3 orang dalam 24 jam. Nah sekarang siapa yang bertanggung jawab? Unifil bilang masih dalam investigasi, dan pihak Israel bilang katanya jangan asumsikan ini ulah kami. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengutuk keras dan secara terang-terangan menyebut serangan Israel di Lebanon Selatan sebagai penyebabnya. Dan ini yang sekarang jadi perdebatan besar di dalam negeri. DPR udah minta pemerintah evaluasi kehadiran TNI di Lebanon. Mereka bilang Italia bahkan udah berencana narik pasukannya. Kenapa Indonesia enggak? Menlu Sugiono bilang usulan penarikan belum sampai ke mejanya secara resmi, tapi dia bilang bisa dipertimbangkan. Tapi dari pihak TNI bilang katanya misi perdamaian adalah kewajiban kami dan ini amanat konstitusi. Sebenarnya ya guys, mandatnya Unifil itu udah ditetapkan berakhir 31 Desember 2026. Setelah itu, semua pasukan emang akan ditarik secara resmi. Nah, jadi pertanyaannya bukan lagi mau narik atau enggak, tapi mau narik pasukan sekarang atau nunggu Desember nanti sebelum ada yang gugur lagi. Dalam kurun waktu 24 jam, kembali terjadi serangan yang menewaskan prajurit TNI penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Sebuah ledakan menghantam kendaraan Unifil di dekat desa Bani Hayyan di selatan Lebanon pada Senin 30 Maret 2026. Akibat peristiwa ini, 2 prajurit TNI gugur dan 2 lainnya mengalami luka-luka. 2 prajurit yang gugur tersebut adalah Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dari Satgrup 2 Kopassus dan Sertu Ikhwan dari Kesdap 9 Udayana. Dilaporkan kedua jenazah tak dapat dievakuasi sementara lantaran intensitas serangan yang tinggi di lokasi. Keduanya tergabung dalam rombongan yang hendak menjemput jenazah Praka Farizal Ramadan. Sebelumnya pada Minggu 29 Maret 2026, seorang anggota pasukan PBB asal Indonesia, Praka Farizal Ramadan gugur akibat ledakan di dalam pangkalan pasukan sementara PBB di Acit Al-Qusair.
Serangan tersebut juga melukai 3 prajurit lainnya, yaitu Praka Riko Pramudia, Praka Bayu Prakoso, dan Praka Arif Kurniawan. Praka Riko Pramudia mengalami luka berat dalam insiden ini dan dievakuasi menggunakan helikopter ke Rumah Sakit St. George di Beirut. Sedangkan jenazah Praka Farizal saat ini dalam perjalanan pulang ke Indonesia untuk selanjutnya dimakamkan di kampung halamannya di Kulon Progo, DIY. Dengan demikian, total 3 prajurit TNI yang gugur akibat terdampak serangan di Lebanon. Kalau tidak ada jaminan keselamatan bagi pasukan misi perdamaian kita yang merupakan pasukan penjaga perdamaian, maka MPR meminta agar pemerintah mempertimbangkan untuk menarik seluruh pasukan yang ada di Lebanon. Ini sejak kemarin kita dikagetkan dengan berita yang mengagetkan tentang gugurnya 3 prajurit TNI putra terbaik kita yang sedang menjalankan tugas konstitusi, yakni melaksanakan misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan. Mereka yang gugur pada tanggal 29 Maret terkena proyektil akibat dari serangan brutal Israel adalah Raka Farizal Ramdan, gugur pada tanggal 29 Maret, kemudian disusul oleh Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, serta Sertu Muhammad Nur Ikhwan, gugur pada tanggal 30 Maret karena kendaraan konvoi yang meledak akibat serangan Israel. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan 732 anggota majelis mengutuk dengan keras tindakan Israel yang sangat biadab terhadap putra-putra terbaik kita yang sedang menjalankan misi perdamaian yang merupakan tugas dan tanggung jawab konstitusi dalam menjaga perdamaian di Lebanon Selatan. Sesuai dengan mandat PBB, mereka bertugas di sana atas mandat Dewan Keamanan PBB. Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel. MPR mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi penghargaan terhadap TNI yang gugur dan terluka, serta keluarga yang ditinggalkan. Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut, karena ini adalah daerah yang membahayakan bagi keselamatan TNI, seperti yang terjadi di Lebanon Selatan ini. Itu sebabnya MPR merasa perlu menyampaikan pandangan ini ke hadapan masyarakat. Terima kasih. Kalau tidak ada jaminan keselamatan bagi pasukan misi perdamaian kita yang merupakan pasukan penjaga perdamaian, maka MPR meminta agar pemerintah mempertimbangkan untuk menarik seluruh pasukan yang ada di Lebanon sesuai dengan konstitusi, yakni menjaga keselamatan bagi warga negara. Good morning, everyone. Israel extends its deepest condolences to the families and loved ones of the United Nations peacekeepers who lost their lives. We honor their service and recognize the risks they take every day in carrying out their mandate. Regarding the attack that took place yesterday, March 30th, we can confirm now that UNIFIL forces were hit by Hezbollah explosive devices in an incident near Bani Hayan in southern Lebanon. The situation is complex, it is changing quickly, and it's dangerous. But one thing is clear. This did not happen in a vacuum. Israel did not choose this conflict. Hezbollah did. Since the 2nd of March, Hezbollah has launched more than 5,000 rockets, missiles, and drones at Israeli civilians. They launch these weapons from civilian infrastructure within villages right next to UN positions. Teman-teman, sekarang saya lagi ada di Desa Udaisah. Di sini juga menjadi arena pertempuran sangat dahsyat antara tentara Zionis melawan para pejuang di Lebanon Selatan.
Dan kalian tahu di sini banyak orang Indonesia karena di sini adalah Unifil. Kita akan bertemu dengan para pejuang-pejuang Indonesia di sini. Assalamualaikum. Masya Allah. Keren banget terpejang kita nih. Sehat? Dari mana dah? Set dah. Aduh, jauh-jauh ke sini. Masya Allah. Sehat ya? Sehat. Luar biasa nih. Para pahlawan-pahlawan kita. Gimana? Semangat terus. Terus Garuda pokoknya. Masya Allah. Ya. Ini udah berapa tahun di sini, Mas? Udah mau 1 tahun sebentar lagi. Masya Allah, luar biasa. Berarti ketika gempuran antum di sini ya? Ya, pasti. Kita sudah di sini. Alhamdulillah. Dari mulai awal sampai Ciswayang kita di sini. Ya, 2 bulan lagi lah kita pulang. Gimana? Betah di sini ya? Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Teman-teman, kita doakan kesehatan ya dan keberkahan untuk mereka semua. Amin. Antum di sini, antum sedang ribat. Antum tahu apa itu ribat? Ribat itu dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, ribatu yaumin wa lailah khairun min qiyami syahrin wa siyamihi. Ribat menjaga perbatasan dari serangan musuh. Itu pahalanya 1 hari 1 malam itu lebih baik daripada puasa sebulan dan sholat tahajud sebulan. Itu 1 hari 1 malam ya. Antum udah berapa tahun? Ada hampir setahun ya? Udah mau setahun. Masya Allah, iri sekali. Jadi niatnya itu tidak hanya niat sebagai pasukan perlindungan atau keamanan, tapi niat untuk ribat. Ya, Masya Allah, keren banget. Ya, ibadah, itu intinya. Dan kita di bumi Syam, di bumi yang Allah berkahi. Masya Allah, jadi ini sebuah keuntungan besar buat antum semua ini. Ini adalah kecemburuan bagi kami. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Di sini dah. Ya sehat semua, alhamdulillah. Sampai NBC pulang lengkap, sehat semua, ketemu keluarga lagi. Iya, ya semoga teman-teman ini bisa kembali ke Indonesia dalam kondisi sehat, selamat ya. Amin amin. Dan bertemu keluarganya. Kami warga Indonesia mendukung antum semua, mendoakan antum semua. Antum adalah kebanggaan bagi warga Indonesia. Amin. Dan dunia. Raka Farizal Ramadan yang bertugas sebagai kontingen Unifil di Lebanon. Beliau gugur, beri penghormatan yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada prajurit kita yang gugur, memberikan yang terbaik bagi bukan hanya bagi nama harum dan nama baik bangsa dan negara, tetapi juga menjalankan misi kemanusiaan, kemudian meminta investigasi penuh dari Unifil untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini, dan sekali lagi meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. 3 prajurit TNI yang jadi pasukan perdamaian PBB di Lebanon gugur. Mereka adalah bagian dari misi Unifil yang selama ini menjaga di garis perbatasan Israel dan Lebanon. 2 prajurit dilaporkan meninggal dunia saat kendaraan yang mereka tumpangi dihantam ledakan, dan 1 personel lainnya mengalami luka serius. Tak lama sebuah proyektil menghantam pos penjaga perdamaian dan 1 nyawa prajurit Indonesia lainnya gugur. Pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan sangat mengutuk serangan yang terjadi dalam 2 hari berturut-turut ini. Unifil pun melakukan investigasi atas 2 serangan tersebut. Menurutnya, serangan terhadap penjaga perdamaian PBB tidak dapat diterima dan merupakan kejahatan perang. Turut berduka atas gugurnya prajurit TNI pasukan perdamaian PBB. Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap kuat dan tabah. Patroli ke tempat yang kemarin setelah kejadian itu saya pikir di cancel, ternyata enggak. Kalau firasat itu enggak, karena saya berusaha berpikir positif tentang suami saya. Tapi kalau suami saya itu kemarin malam sebelum ini sempat ngirim pesan panjang, ucapan terima kasih, menjadi istri, menjadi ibu. Sosok almarhum suami seperti apa, Pak? Sangat baik, beliau sangat baik, sayang keluarga, sangat baik. Saya nggak ada memandang buruk sama beliau orang baik. Ya akhir-akhir ini kan agak darurat toh Mas, itu setiap saat masuk ke bunker berapa jam, terus nanti kalau aman keluar, kalau ada katanya ada sirine itu harus masuk. Terus setiap saat gitu Mas adanya. Papa itu bilang di
walaupun pernah di Papua, di Lebanon itu semua papa bilang ke saya, ke ayahnya, akhir April ini selesai, terus Mei pulang. Sudah ada jadwal penerbangan, saya sudah dikirimi.